Halo para intelektual muda, Assalamualaikum. Video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kalimat interrogative sentence ya, atau kalimat tanya dalam tensesnya masih seputar simple present tense. Nah, para intelektual muda yang masih belajar bahasa Inggris dari dasar kadang-kadang kebingungan bagaimana sih membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Sebagai contoh, misalnya apakah dia berada di Padang? Apakah ibumu sedih? Nah, kadang-kadang dia masih kebingungan apa yang harus dipakai. Apakah penggunaan to be atau penggunaan do dan does? Baik, di video sebelumnya kita sudah bahas penggunaan auxiliary verb do dan does yang bermakna apakah jika kita membuat pertanyaan dan posisi do dan does di awal kalimat. Sekarang kita akan membahas kalimat simple present tense dengan menggunakan to be yang juga maknanya sama dengan do dan does, yaitu apakah. Baik, sekarang kita lihat. To be atau dikenal juga dengan auxiliary verb is, am, are akan bermakna apakah juga jika dia berada di awal kalimat. Nah, kemudian baru diikuti oleh subjek dan di belakangnya pasti akan berisikan kata benda atau noun, kata sifat atau adjektif, dan kata keterangan atau adverb. Nah, inilah syarat penggunaan auxiliary verbs is, am, are, di mana di belakang subjek pasti diisi oleh kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Baik, sekarang sebelum kita masuk ke contoh, kita perhatikan dulu subjeknya. Jika dia subjek I atau saya, maka to be atau auxiliary verb yang dipakai adalah am. Jika subjeknya you, kamu, they, mereka, we, kami, maka auxiliary verb atau to be yang digunakan adalah are. Untuk subjek she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, dia benda atau bisa diterjemahkan itu, maka auxiliary verb atau to be yang digunakan adalah is. Bagaimana? Semuanya ini nantinya bermakna apakah jika dia berada di awal kalimat. Kemudian untuk subjek everyone, everybody, everything, anyone, anybody, anything, someone, somebody, something, no one, nobody, nothing, atau disebut juga dengan indefinite pronouns, kita akan menggunakan auxiliary verb is. Juga sama dengan penggunaan she, he, it karena dia dianggap tunggal dan merupakan indefinite pronouns. Baik, sampai di sini sudah paham ya? Ingat, penggunaan auxiliary is, am, are bermakna apakah. Sekarang kita lihat contoh yang sudah saya sediakan. Di sini soal nomor 1, apakah dia perempuan berada di Padang? Caranya kita analisis dulu. Ini kalimatnya berada di Padang. Kalau begitu, di Padang merupakan keterangan tempat atau disebut dengan adverb. Jika dia adverb, maka kita menggunakan auxiliary verbs is, am, are untuk membuat kalimat pertanyaan. Sekarang penggunaan is, am, are tergantung kepada subjeknya. Maka kita cek subjeknya. Subjeknya adalah dia perempuan. Dia perempuan, maka kita gunakan subjek she. Di mana
auxiliary verb atau to be yang dipakai adalah is, yang bermakna apakah. Baik, kalau begitu kita tuliskan. Di sini jawabannya menjadi is, dia perempuan, she, berada di Padang, ini keterangan tempat. Tinggal kita buat, is she in Padang. Oke, gampang. Penggunaan in atau disebut dengan preposition in itu karena Padang adalah nama kota, maka digunakan in. Tapi kalau dia nama alamat saja, kita gunakan on. Kalau alamat lengkap, kita pakai preposition at. Begitu. Gampang ya? Sekarang kita lihat soal nomor 2. Apakah ibumu sakit? Kita analisis. Sakit merupakan kata sifat atau disebut adjektif. Tadi kita sudah bahas kalau adjektif, maka kita gunakan auxiliary verb ism are. Sedih adalah adjektif. Dan kita perhatikan subjeknya. Subjeknya di sini ibumu, ibu kita tunggal, maka masuk penggunaannya adalah is atau auxiliary is. Nah, sekarang kita tuliskan is your mom. Ibumu bahasa Inggrisnya adalah your mother atau mom. Nah, sedih bahasa Inggrisnya sad. Ya. Jangan lupa tanda tanya. Bahasa Inggrisnya jadinya adalah is your mom sad? Nah, your mom ini merupakan noun phrase. Noun phrase-nya atau kata bendanya karena satu, mother-nya cuma satu orang, diulangi, to be yang dipakai adalah is. Jadi is ini dipakai ketika subjeknya tunggal. Begitu. Ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Apakah orang tuamu berada di kantor? Kita analisis kembali. Di kantor merupakan keterangan tempat atau adverb. Maka kita gunakan auxiliary ism are. Subjeknya orang tuamu, satu orang atau tunggal. Maka kita pakai auxiliary is. Nah, kemudian is kita tarik ke depan. Posisinya di awal kalimat. Is orang tuamu, your parent. Oke, berada di kantor. In the office. Oke, seandainya orang tuamu ini lebih dari satu, parents-nya berakhiran S, ada mama, ada papa maksudnya, maka kita gunakan to be are, karena ini untuk jamak. Jadi kalau begitu, orang tuamu atau ibu ayahmu, kita pakai di sini jadi are your parent. Nah, ini penanda bedanya. Ini ada S. Ya. In the office. Nah, begitu. Jadi, jika dia jamak, penggunaan are. Jika dia tunggal, kita gunakan is. Artinya sama-sama apakah. Gampang ya? Baik, sekarang kita masuk ke contoh nomor 4. Apakah dia perempuan seorang guru? Nah, kita lihat atau analisis. Seorang guru ini merupakan profesi. Berarti ini adalah kata benda.
kata benda atau noun, maka kita juga gunakan auxiliary ism are untuk membuat pertanyaan. Sekarang yang perlu kita perhatikan adalah subjeknya. Dia perempuan, maka subjeknya adalah she. Oke, kalau begitu subjek she menggunakan to be is. Kita tuliskan apakahnya dengan to be is. Is she seorang guru, a teacher? Oke, gampang bukan? Is she a teacher? Apakah dia seorang guru? Nah, bagaimana? Gampang bukan membuat kalimat simple present tense atau membuat kalimat tanya interrogative sentence dengan menggunakan to be atau penggunaan auxiliary verbs is, am, are. Alright, para intelektual muda, semoga video ini bermanfaat bagi kamu yang belajar bahasa Inggris dari dasar. See you for the next video. Bye-bye.